Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Erlina Cendra dan Bapak Robin Irawan MSc selaku dosen penguji skripsi saya pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Agus Sukmana MSc dan Bapak Dr. Andreas Paramawijaya selaku dosen pembimbing saya yang sangat berjasa dalam proses pembuatan skripsi saya ini. Pada hari ini, Senin 16 Januari 2023, saya Ivan Hartana dengan NPM 616190119 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Hasil Prediksi Harga Saham Pfizer dengan metode Long Short Term Memory. Baiklah, penelitian ini dilatar belakangi oleh sektor farmasi, yang merupakan salah satu sektor yang paling berpengaruh dalam pemulihan ekonomi global akibat dampak dari adanya pandemi COVID-19. Perubahan harga saham sektor ini cukup signifikan, menjadikannya menarik untuk diteliti. Salah satunya adalah harga saham Pfizer yang dibahas dalam penelitian ini. Pergerakan harga saham pada umumnya cenderung fluktuatif. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah metode untuk melakukan analisa. Metode prediksi yang dikembangkan pada penelitian ini adalah long short term memory dengan konsep skenario prediksi hingga 7 langkah waktu ke depan, di mana penelitian-penelitian yang sudah umum dilakukan hanya mampu memprediksi satu langkah waktu ke depan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam menjadi salah satu acuan dalam menganalisa pembelian atau penjualan saham Pfizer. Tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah memperoleh algoritma yang optimal dalam menganalisa pergerakan harga saham Pfizer dengan model LSTM dan menerapkan model arsitektur LSTM yang optimal untuk memprediksi pola pergerakan harga saham Pfizer sebanyak 7 hari ke depan. Artificial Neural Network atau ANN merupakan sistem pemrosesan informasi untuk belajar memodelkan hubungan dalam mempresentasikan pola data. Secara umum, lapisan pada arsitektur ANN terdiri dari lapisan masukan atau input layer yang berfungsi menyimpan data masukan, lapisan tersembunyi atau hidden layer yang berfungsi meningkatkan kemampuan jaringan, dan lapisan luaran atau output layer yang berfungsi menyimpan hasil akhir. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai ANN, terlebih dahulu harus dipahami mengenai beberapa variabel yang digunakan. Dengan N adalah banyaknya data masukan, X adalah nilai data masukan, W adalah bobot, komponen yang mengatur besar pengaruh neutron, B adalah bias, komponen yang berupa suatu konstanta, F adalah fungsi aktivasi yang memproses data agar hasilnya berada pada rentang tertentu, H adalah hasil output, epsilon adalah nilai error, dan alpha adalah kecepatan maju pembelajaran. Proses perhitungan ANN diawali dengan forward propagation, yaitu proses data masukan didistribusikan satu arah ke depan dari lapisan masukan menuju neuron pada lapisan tersembunyi dan berakhir pada lapisan luaran, yang dapat dihitung dengan persamaan satu. Hasil luaran atau nilai prediksi pada proses forward propagation akan dicocokkan dengan target data. Selisih hasil prediksi dengan target dinamakan error. Nilai error yang dihasilkan bertujuan mengevaluasi bobot dan bias yang baru. Dengan demikian, model akan mendekati dataset yang dimiliki. Proses pembuatan bobot dan bias yang baru dinamakan backpropagation yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2 dan 3. Fungsi aktivasi memiliki peran memproses data agar hasilnya berada pada suatu nilai rentang tertentu. Contohnya adalah fungsi sigmoid yang dapat mengubah luaran berada pada interval 0 sampai 1 dan dapat didefinisikan dengan persamaan 4. Fungsi aktivasi tanha terlihat mirip seperti fungsi sigmoid. Perbedaannya adalah luaran berada pada interval min 1 hingga 1 yang dapat didefinisikan dengan persamaan 5. Fungsi biaya digunakan dalam setiap iterasi pelatihan model dengan cara membandingkan hasil prediksi dengan target data. Tujuan yang dicapai adalah meminimalkan fungsi biaya sehingga parameter dapat memperkirakan data dengan baik. Fungsi biaya yang dipakai adalah mean square error atau MSA yang didefinisikan pada persamaan 6. Optimizer berfungsi untuk mencari nilai bobot dan bias saat melakukan backpropagation. Fungsi biaya mengarahkan optimizer ke arah nilai biaya terendah yang dapat dicapai dengan metode gradient descent seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Learning rate atau kecepatan belajar yang lambat memperpanjang waktu yang dibutuhkan model mencapai titik optimum, tetapi mengurangi risiko model yang melewati titik terendah fungsi biaya. Namun, kecepatan belajar yang lebih cepat menanggung risiko bahwa titik optimum dapat dalam fungsi biaya dapat terlewatkan. Pada beberapa kasus, ANN memiliki beberapa kekurangan seperti tingkat kecerdasan yang rendah dan proses komputasi yang cukup lama. Pengembangan ANN selanjutnya yaitu Recurrent Neural Network atau RNN, suatu algoritma khusus
Untuk memproses data sekuensial, RNN memiliki memori yang berisikan hasil rekaman informasi yang dihasilkan sebelumnya. Namun, kelemahan RNN tidak dapat mempelajari hubungan informasi yang terlalu lama, karena memori yang tersimpan menjadi tidak berguna seiring dengan berjalannya waktu, karena tertimpa dengan memori baru atau yang biasa disebut dengan vanishing gradient. Untuk menangani permasalahan tersebut, maka ada pengembangan RNN dengan tipe khusus yang dikenal dengan Long Short Term Memory atau LSTM. LSTM ini memiliki unit yang dapat mempelajari kapan waktu untuk membuka dan menutup gerbang dalam jaringan untuk mengatur memori setiap masukan. Gerbang pertama adalah forget gate atau gerbang pelupa, yang merupakan komponen dalam menentukan apakah informasi yang diterima digunakan sepenuhnya atau dibuang. Secara umum, digunakan fungsi sigmoid. Jika nilainya adalah satu, maka data akan digunakan semua. Tetapi jika fungsi sigmoid adalah nilainya 0, maka data akan dibuang semua. Kedua, input gate atau gerbang masukan yang menerima input data pada waktu ke T dan juga hasil dari waktu sebelumnya, yang kemudian dipecah juga menjadi dua gerbang lagi, yaitu gerbang yang memproses dengan fungsi aktivasi sigmoid dan fungsi aktivasi tanha. Hasil perkalian kedua gerbang tersebut ditambahkan dalam gerbang sel. Ketiga, cell gates atau gerbang sel adalah komponen yang menggantikan nilai awal dari sel memori yang lama dengan sel memori yang baru. Proses ini melewati tiga gerbang, yaitu gerbang masukan, gerbang pelupa, dan gerbang luaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengalihkan nilai gerbang pelupa dan menambahkan nilai dari gerbang masukan. Gerbang terakhir, yaitu gerbang luaran, adalah komponen yang mengeluarkan hasil dari sel tersebut. Nilai HT didapatkan dengan cara hasil dari gerbang luaran dikaitkan dengan hasil tanha dari gerbang sel. Penelitian ini menggunakan data harga penutup harian saham Pfizer pada periode 2017 hingga tahun 2021 dengan total sebanyak 1.258 data. Data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk melatih model dalam mempelajari pola, sedangkan data uji digunakan untuk memeriksa seberapa baik model dalam memahami pola data baru. Komposisi pembagian data latih menggunakan 70% data awal atau 880 data dan 30% sisanya atau 378 data menjadi data uji. Proses normalisasi dapat membantu model untuk mencapai titik optimal lebih cepat yang dilakukan dengan min-max normalization agar semua data berada pada interval 0 dan 1 dengan rumus yang telah didefinisikan pada persamaan 7. Normalisasi dilakukan pada seluruh data, namun proses ini dilakukan secara terpisah antara data latih dan data uji, agar menghasilkan selang nilai interval yang sama. Hasil normalisasi pada seluruh data latih dapat dilihat pada gambar berikut. Dan berikut ini merupakan hasil normalisasi untuk data uji. Pelatihan model dilakukan dengan menggunakan data latih dengan skema deret waktu yang telah dibuat, yaitu X1 sampai X7 sebagai masukan dan X8 sebagai target yang dicari. Selanjutnya, menggunakan 7 data latih berikutnya dengan urutan X2 sampai X8 sebagai masukan dan X9 sebagai target yang dicari. Proses tersebut akan terus berulang hingga melakukan pelatihan untuk deret waktu X873 sampai X879 sebagai masukan dan X880 sebagai target yang dicari. Pelatihan data diawali dengan menentukan parameter numerik model jaringan LSTM. Parameter tersebut akan dicoba hingga menemukan model yang optimal agar mendapat nilai error yang cukup rendah. Berikut ini beberapa parameter yang digunakan. Yang pertama, kecepatan laju pembelajaran untuk menentukan seberapa cepat perhitungan nilai koreksi bobot dan bias. Rentang nilai laju pembelajaran berada pada interval 0 dan 1. Semakin besar nilai laju pembelajaran, maka proses pelatihan akan berjalan semakin cepat. Namun, dapat menanggung risiko bahwa titik optimum dalam fungsi biaya dapat terlewatkan. Yang kedua, batch size yang menentukan banyaknya sampel yang digunakan dalam satu batch untuk sekali iterasi sebelum memperbarui parameter model. Jika batch size nilainya adalah 1, artinya pembaruan bobot dan bias hanya memerlukan satu buah data pada tiap iterasi. Yang ketiga, jumlah epochs adalah parameter yang menentukan berapa kali algoritma pembelajaran mesin bekerja mengelola seluruh data latih. Satu epoch menunjukkan bahwa setiap sampel data latih akan memperbaiki parameter model. Banyaknya neuron pada lapisan tersembunyi, itu neuron merupakan sebuah sel yang menghantarkan informasi data yang berfungsi pada saat
Proses forward propagation menghasilkan keluaran, dan proses back propagation ketika memperbarui bobot dan bias. Pengujian model dilakukan menggunakan data uji dengan skema deret waktu yang telah dibuat, yaitu X881 sampai X887 sebagai masukan dan X888 sebagai target yang dicari. Proses tersebut akan terus berulang hingga X1251 sampai X1257 sebagai masukan dan mendapatkan X1258 sebagai target yang dicari. Proses pengujian model dilakukan hanya sebanyak satu kali dengan menggunakan parameter optimal yang telah dilakukan pada saat proses pelatihan model. Hasil model yang telah diuji pada bagian sebelumnya dikelompokkan secara bertahap ke 357 partisi data. Nah, sebagai contoh partisi data pertama, skema deret waktu pada iterasi pertama yaitu X888 hingga X894 sebagai masukan dan akan melakukan prediksi untuk X895. Hasil tersebut akan kembali digunakan sebagai masukan pada iterasi kedua untuk melakukan prediksi X896. Dan proses tersebut terus berlanjut hingga didapatkan hasil prediksi untuk iterasi ketujuh, yaitu X895 hingga X901. Skema deret waktu pada partisi data kedua dan seterusnya akan bergeser seperti sliding window hingga didapatkan prediksi untuk 357 partisi data yang ditunjukkan pada tabel 2. Pada masing-masing parameter numerik akan dilakukan pelatihan sebanyak 10 kali. Selanjutnya dihitung nilai rata-rata error dengan fungsi biaya RMSE. Proses pencarian parameter yang pertama adalah melakukan uji coba pembagian presentasi data latih dan data uji untuk menghindari terjadinya overfitting dan underfitting. Pada tabel 3 adalah hasil percobaan dengan beberapa kombinasi yang telah dilakukan. Terlihat bahwa proporsi pembagian data 70% banding 30% menghasilkan nilai RMSE yang paling kecil, yaitu 2,265. Hasil pencarian parameter dengan nilai error yang paling rendah akan dipilih dan dilakukan uji coba pada parameter selanjutnya. Parameter berikutnya adalah uji coba pengelompokan deret waktu atau windowing yang digunakan dalam menentukan banyaknya data masukan model. Setelah dicoba dengan beberapa kombinasi, terlihat bahwa pengelompokan deret waktu menjadi 7 menghasilkan nilai error yang paling rendah. Parameter selanjutnya adalah kecepatan laju pembelajaran yang digunakan untuk menghitung nilai koreksi bobot dan bias. Dari hasil yang telah dilakukan, terlihat bahwa kecepatan 0,01 menghasilkan nilai error yang paling rendah. Parameter berikutnya adalah batch size untuk menentukan banyaknya sampel data yang melewati jaringan syaraf untuk satu kali iterasi. Dari hasil yang didapat, terlihat bahwa batch size 16 menghasilkan nilai error yang paling rendah. Parameter selanjutnya adalah jumlah epoch, menentukan berapa kali algoritma deep learning bekerja melewati seluruh dataset baik secara forward maupun backward. Dari hasil yang telah dilakukan, terlihat bahwa dengan menggunakan 100 epoch menghasilkan nilai error yang paling rendah. Parameter berikutnya adalah jumlah neuron. Pengujian banyaknya neuron diawali pada satu layer. Dari hasil yang telah dilakukan, terlihat bahwa dengan menggunakan 50 neuron menghasilkan nilai error yang paling rendah. Pengujian neuron akan dilanjutkan pada dua layer. Sama halnya, terlihat bahwa dengan menggunakan 50 neuron menghasilkan nilai error yang paling rendah. Pengujian banyaknya neuron dilanjutkan pada layer ketiga. Namun, dari hasil yang telah dilakukan, justru menghasilkan nilai error yang lebih tinggi dibandingkan hanya menggunakan dua layer saja. Sehingga pengujian cukup dihentikan hingga pada penggunaan dua layer. Berdasarkan pelatihan yang telah dilakukan, terlihat bahwa model yang dapat mengikuti pergerakan harga saham divisor. Perhitungan nilai error dilakukan dengan membandingkan hasil keluaran target pelatihan data dengan data aktual. Dan didapatkan nilai RMSE adalah 0,507. Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi performa model yang didapatkan pada saat pelatihan data. Pengujian model dilakukan dengan data uji. Sama halnya dengan yang dilakukan pada pelatihan, namun tahap pengujian model tidak melakukan pencarian ulang parameter, melainkan menggunakan parameter optimal yang telah didapatkan pada proses pelatihan, dan hanya cukup satu kali dilakukan pengujian. Pada gambar berikut ini, terlihat bahwa model yang diuji cukup dapat mengikuti pergerakan harga saham divisor dengan perhitungan nilai RMSE adalah 0,747. Hasil model yang telah diuji pada bagian sebelumnya dikelompokkan secara bertahap ke 357 partisi data, kemudian dilakukan prediksi. Plot garis berwarna merah melambangkan hasil prediksi LSTM, sedangkan plot berwarna biru merupakan hasil pengujian model.
Berikut ini ditunjukkan beberapa sampel hasil prediksi yang telah dilakukan. Pada bagian akhir, dilakukan evaluasi hasil untuk mengetahui keakuratan hasil prediksi. Presentase error dihitung pada 357 partisi data dan didapatkan rata-rata persentase error adalah 2,35% dan rata-rata nilai RMSE adalah 1,190. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pencarian parameter model prediksi dengan nilai error yang paling kecil menggunakan proporsi pembagian data mati dan data uji 70% banding 30%, deret waktu masukan model sebanyak 7, kecepatan laju pembelajaran 0,01, batch size 16, import 100, banyaknya neuron pada layer pertama dan kedua adalah 50. Kemudian yang kedua, parameter yang didapatkan pada hasil pelatihan data dapat mempelajari pola pergerakan harga saham divisa dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai RMSE yang cukup rendah, yaitu 0,507, sedangkan pada saat melakukan pengujian data yang belum pernah dipelajari sebelumnya pada data uji, didapatkan nilai RMSE yaitu 0,747. Ketiga, deret waktu yang volatil memberikan error yang lebih besar dibandingkan dengan deret waktu yang lebih stabil. Hal tersebut dibuktikan pada saat harga saham mengalami kenaikan atau penurunan yang cukup drastis, maka persentase error prediksi akan semakin besar. Dan yang keempat, penerapan model LSTM dalam menganalisa prediksi harga saham divisor untuk 7 hari ke depan yang telah dilakukan pada 357 partisi data memiliki persentase error yang relatif kecil, yaitu 2,35%, dan nilai RMSE 1,190. Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah yang pertama, menggunakan parameter yang lebih beragam pada saat melakukan pelatihan data. Setiap parameter diuji coba menggunakan selang interval yang lebih kecil. Hal ini dilakukan agar didapatkan hasil pembelajaran yang jauh lebih akurat. Dan yang kedua, merancang model agar dapat melakukan prediksi multi-time step tanpa harus melakukan prediksi nilai per satu satuan waktu. Berikut ini merupakan daftar referensi yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.